Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita boleh bangun pada pagi hari ini. Satu malam Tuhan sudah menolong kita, menyertai kita, melindungi kita. Dan hari ini kita ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dari 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Saya ingin menyapa saudara-saudara yang baru bergabung bersama-sama dengan kami. Apa kabar saudara? Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, baik, walaupun pasti ada pergumulan masalah, ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur buat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan dan kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati dan kami pun diberkati. Bapa di surga, sebelum kami akan melakukan seluruh aktivitas kami, sebelum kami melakukan seluruh pekerjaan kami, usaha, membuka usaha-usaha kami, melakukan seluruh apa yang harus kami lakukan, kami akan duduk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa kepadamu. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang terbatas, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua, bagi hamba-Mu yang memberitakan, bagi umat-Mu yang mendengarkan urapan-Mu atas kehidupan kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Mari sama-sama dengan saya membuka Alkitab kita. Saya berharap setiap doa pagi saudara sudah siap dengan Alkitab saudara, ataupun kalau saudara berkenan bisa membuka aplikasi Alkitab di smartphone saudara, di HP saudara, sehingga kita bisa membaca ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini. Kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Tetapi saya akan membaca saja ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kalau saudara berkenan, nanti ayat-ayat ini, ayat 1 sampai ayat 25 saudara akan baca di rumah atau di kantor, di tempat pekerjaan saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Kita akan baca sampai ayatnya yang ke-5 saja. Saya akan baca, saudara simak dalam Alkitab saudara masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat.
Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Saudara, pagi hari ini kita berbicara tentang keunggulan nubuat dari bahasa roh. Keunggulan nubuat dari bahasa roh. Sebelum kita masuk dalam renungan ini, saya memberikan pengertian atau arti dari dua karunia rohani ini, saudara. Apa itu bahasa roh? Dari bahasa Yunaninya yaitu glosolalia yang dipakai oleh Rasul Paulus, yang terdiri dari dua kata, yaitu glosa, lidah atau bahasa. Dan kata lain yang dimasukkan ke dalam glosolalia itu yaitu lalein, yaitu berkata-kata atau perkataan. Jadi bahasa roh artinya bahasa lidah, berbahasa lidah atau berkata-kata dalam bahasa lidah. Saudara, sifat dari bahasa roh ada dua, ada tiga. Sifat dari bahasa roh ada tiga. Satu, bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain, sedangkan yang berkata-kata sama sekali tidak mengerti. Sekali lagi, bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain, sedangkan yang berkata-kata sama sekali tidak mengerti. Nah, contohnya ada pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Pada pencurahan Pentakosta, saya tidak akan menerangkan itu lagi. Kemudian yang kedua, bahasa yang tidak dimengerti oleh pendengar dan yang berkata-kata sendiri pun tidak mengerti. Yang berkata-kata sendiri pun tidak mengerti. Dimengerti, kata Rasul Paulus, apabila ditafsirkan dalam bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga, sifat dari bahasa roh yaitu membangun diri sendiri atau kerohanian pribadi. Hubungan pribadi antara Allah dan yang memiliki karunia berbahasa roh tersendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sifat dari bahasa roh yang kedua yaitu bahasa yang tidak dimengerti oleh pendengar, ya, dan yang memiliki karunia roh itu ada pada jemaat di Korintus. Ada pada jemaat di Korintus. Nah, apa itu nubuat? Yang kedua, apa itu nubuat? Nubuat adalah pengetahuan akan hal-hal yang akan terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang di luar kemampuan pikiran manusia. Di luar kemampuan pikiran manusia. Ini berbeda dengan ramalan, saudara. Nanti kita, kalau saudara mau kita membahas tentang ramalan, apakah ada perbedaan antara ramalan dan nubuat, nanti saya akan bisa menjelaskannya kepada saudara melalui komentar atau apapun. Nah, saudara, keunggulan nubuat. Mengapa nubuat begitu unggul dari bahasa roh menurut Rasul Paulus? Dan itu benar, saudara. Mengapa? Hanya satu, saudara. Nubuat membangun jemaat. Nubuat membangun jemaat. Sedangkan bahasa roh membangun diri sendiri. Nubuat membangun jemaat. Sedangkan bahasa yang diberkati oleh Tuhan, nubuat menyingkapkan rahasia-rahasia yang akan datang. Diberitahukan kepada Allah bagi jemaat. Nubuat juga bisa menyampaikan firman Allah yang memberi kekuatan kepada jemaat, yang memberi semangat kepada jemaat, yang memberikan penghiburan kepada jemaat, memberi gairah kepada jemaat dalam mengiring Tuhan, dalam mengikuti Tuhan. Itu ada pada ayatnya yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Membangun, menasehati, dan menghibur. Bukan berarti, saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, bukan berarti karunia rohani atau karunia rohani berbahasa roh tidak berguna. Karunia bahasa roh tentunya berguna karena diberikan oleh Allah, namun dia tidak memiliki faedah dan manfaat dalam perkumpulan jemaat apabila tidak ditafsirkan. Sekali lagi, bahasa roh tidak berguna di dalam perkumpulan jemaat. Dia akan berguna apabila ditafsirkan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini? Dari apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus adalah dalam perkumpulan jemaat atau ibadah,
usahakanlah untuk saling membangun satu sama lain dalam karunia-karunia rohani yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Bukan mau menunjukkan superioritas kita, superioritas kerohanian, atau saya dan saudara lebih unggul secara rohani daripada orang lain. Itu bukan tujuan persekutuan atau ibadah kepada Allah. Tujuan ibadah adalah saling membangun satu dengan yang lain dalam mempergunakan karunia-karunia rohani. Sekali lagi, tujuan ibadah adalah saling membangun satu dengan yang lain dalam mempergunakan karunia-karunia rohani. Ibadah yang baik dan yang berguna dalam gereja Tuhan, dalam ibadah, dalam persekutuan kita, kalau ibadah itu dipenuhi atmosfer kasih dan saling membangun satu dengan yang lain. Perhatikan ayatnya yang pertama. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia buat. Rupa-rupanya Rasul Paulus menginginkan dalam satu persekutuan umat Tuhan, dalam satu ibadah harus ada dua yang menjadi hal utama dalam ibadah itu, yaitu atmosfer kasih. Kasih harus benar-benar ada dalam umat Tuhan dan saling membangun melalui karunia-karunia roh, terutama nubuat. Saudara, bukan seberapa lama saya dan saudara berbahasa roh, atau seberapa menonjolnya saya dan saudara dalam ibadah tersebut, itu bukan, saudara. Tetapi kasih dan saling membangun itu harus benar-benar terasa dalam suasana ibadah-ibadah saya dan saudara. Perhatikan ini saudara, sekali lagi saya mau katakan sebagai poin utama dalam renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kasih harus benar-benar menjadi atmosfer dalam ibadah kita. Dan saling membangun, menasehati, menghibur merupakan daya pendorong bagi kita untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan menunjukkan superioritas kita dalam beribadah, bukan menonjolkan seberapa banyak kita bisa berbahasa roh, saudara. Tidak. Tetapi kasih dan saling membangun harus menjadi pendorong utama bagi kita untuk beribadah dan memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Dalam setiap ibadah kita, utamakan kasih. Rasul Paulus mengatakan, kejarlah kasih. Usaha yang lebih kuat untuk mengejar kasih. Dan berusahalah untuk saling membangun satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Kita akan berdoa pagi hari ini untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita, aktivitas kita seluruh hari ini. Biar Tuhan ditinggikan, biar Tuhan dimuliakan dalam setiap usaha-usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kehidupan kita. Biar Tuhan benar-benar ditinggikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan berdoa. Bagi saudara yang sakit, tetap angkat tangan di hadapan Tuhan setiap hari, tak putus-putusnya. Saya mau tetap mengatakan kepada saudara, walaupun kita belum melihat jawaban Tuhan, tetap angkat tangan. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan waktu Tuhan itu indah bagi saya dan saudara. Tetap berdoa bagi yang sakit. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar oleh bilur-bilurnya. Tuhan akan menyembuhkan saudara yang memiliki pergumulan masalah dengan pekerjaan kah, usaha kah, bisnis kah, keuangan kah, masalah rumah tangga kah. Berdoa dan Tuhan akan menolong saudara yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan jamah saudara, Tuhan menolong saudara, memberikan yang terbaik bagi saudara. Puji akan nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan hadirat Tuhan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Kasih setiamu nyata atas hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Dan setiap kali kami bangun pagi, kami akan menikmati berkat Tuhan yang baru, kasih Tuhan yang baru, rahmat Tuhan yang baru.
perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa bagi semua umat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming Facebook, yang saat ini sedang mengikuti ataupun yang akan menontonnya nanti. Pada waktu mereka mengangkat tangan mereka kepadamu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sedang melihat hati mereka dan Engkau sedang turun tangan atas hidup mereka, menjamah mereka. Apapun pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, apapun sakit penyakit mereka, Tuhan Yesus, sampai walaupun dokter telah mengangkat tangan memvonis bahwa ini tidak bisa lagi, tetapi kami tetap percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan dan dipulihkan oleh Allah, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hamba taruh umat Tuhan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu yang berlubang paku itu sudah menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang mereka pakai untuk kesembuhan, Tuhan jamah. Kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa bagi obat mungkin yang mereka minum, makanan yang mereka makan atau minuman yang mereka minum, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah menjadi kesembuhan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Umat Tuhan telah disembuhkan apapun sakit penyakit mereka. Hamba berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan, masalah, himpitan kehidupan, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan, entah itu pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, keuangan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba percaya Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar bagi kami, Engkau Allah yang memberikan kelegaan bagi kami. Karena firman-Mu mengatakan, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hari ini kami mengangkat tangan kami kepadamu, menyatakan bahwa kami perlu Tuhan, menyatakan bahwa kami datang kepadamu. Peluk kami dengan kasih-Mu, berikan kelegaan, berikan damai sejahtera, berikan kemenangan, berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan atas hidup kami. Kami bukan hanya sekedar mendengar dan membaca Tuhan baik, tetapi kami merasakannya sendiri. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Dan kami tetap mengangkat tangan kami kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Hamba taruh umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa yang sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong, Engkau memberikan yang terbaik. Hamba khusus berdoa bagi mereka yang sedang tes kepolisian Jerry Lopati, kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang ada sementara di Ambon. Hamba berdoa bagi Noni Tukilan yang sedang melamar di bank, Tuhan menyiapkan yang terbaik. Hamba berdoa bagi Pedro Roseli yang sedang tes kepolisian di Manokwari, kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang tidak kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hamba berdoa bagi Ibu Emma Lohi dalam setiap pergumulan, baik pekerjaannya, baik rumah tangganya, apa yang diinginkan hatinya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menyiapkan karena waktu Tuhan yang terbaik. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa. Dalam nama Yesus, suaminya, keluarganya diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan masih tetap ada dan berlaku atas kehidupannya. Ajar dia untuk tetap percaya, mengandalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dan dia akan melihat kuasa Allah berlaku atas hidupnya. Terima kasih Bapa. Hamba taruh hamba-Mu pendeta Ibu Weta Sahartian. Tuhan, pemulihan kesehatan tetap Engkau berikan atas hidupnya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak akan terjadi sesuatu, karena nama Tuhan akan ditinggikan dalam kehidupannya. Karena ada rencana-rencana yang besar dalam kehidupannya. Hamba taruh Ibu Reta Sahartian Dompepen sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar damai, sejahtera, sukacita Allah tetap ada dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak kami yang sedang ada dalam pendidikan, baik yang ada di kota Masoi dan sekitarnya, baik yang ada di Maluku, di luar Maluku, di mana-mana. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan siapkan apa yang mereka perlu dalam nama Yesus Tuhan.
dan berikan hikmat marifat bagi mereka, anak-anak kami, orang tua kami, saudara adik kakak kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Suami, istri, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Hari ini kami deklarasikan kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami, bisnis kami diberkati, keuangan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, anak-anak kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ajar kami untuk tetap takut Tuhan, setia kepada Tuhan. Hari ini kami deklarasikan bahwa kami dilindungi, kami dijaga, disertai oleh Tuhan. Setiap bahaya, maut, kecelakaan apapun kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap sakit penyakit apapun, virus apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Kami ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, atas kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami pulangkan segala kemuliaan, pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi Engkau. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Berkati bangsa dan negara ini. Berikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Pemimpin-pemimpin kami, Tuhan menolong, Tuhan memberkati roh yang takut akan Tuhan atas hidup mereka. Dan hamba percaya dan hamba tahu ada rencana Tuhan yang terbesar bagi bangsa dan negara ini. Bangsa negara kami Indonesia, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, Allah yang kekal, Allah yang hidup. Dan hamba pohonkan berkat Tuhan atas umatmu ada pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan mata rohanimu kepada Tuhan dan terimalah. Kiranya Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah memberkati engkau di setiap pekerjaan dan usahamu, keluar masukmu dijaga dan disertai oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada atas kehidupanmu pribadi, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, bahkan anak cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat Tuhan ini dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat hari ini dan tetap jaga kesehatan saudara. Ikuti anjuran pemerintah dan tetap kuat dalam Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sebentar malam jam 9 kita ada dalam doa malam mengucap syukur untuk apa yang Tuhan lakukan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.